kalau misalnya kalian sempat ngelihat atau sering ngelihat yang kulitnya emblog-emblogan hitam fleknya, itu biasanya pengaruh atau akibat dari pemakaian hidrokinon dalam jangka panjang. Nah, apalagi kalau lagi hamil sayang. Dok, aku pengen pakai skincare nih. Ini kandungannya kira-kira gimana? Boleh nggak? Nah, itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Jangan sampai pengen cantik, tetap cantik gitu ya di saat hamil, tapi mengorbankan kesehatan si janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Mom Irestia. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah pada datang ke channel YouTube ya aku. Karena di video kali ini aku akan sharing-sharing lagi seputar kehamilan. Jadi yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis, biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Oke, sekarang ya aku akan ngebahas tentang dunia skincare tapi untuk ibu hamil. Soalnya banyak banget nih ya yang takut skincarean pada saat dia lagi hamil, padahal dia udah kesel, banyak jerawatnya, mukanya kusam, tapi takut katanya skincare itu bahaya buat ibu hamil. Benar nggak sih? Ya sekarang kita akan ngupas ya kandungan apa aja sih yang boleh dipakai di dalam skincare untuk ibu hamil sama yang nggak boleh dipakai. Oke, check it out. Jadi nih ya, selama kehamilan memang kulit seorang perempuan itu akan mengalami beberapa perubahan karena adanya reaksi hormon yang sedang berproduksi secara signifikan. Jadi dia akan mengalami yang namanya peningkatan kekeringan, kemudian biasanya suka muncul nih flek-flek hormonal ketika dia lagi hamil. Udah kayak gitu ada perubahan pigmen warna kulit juga. Siapa yang ketika lagi hamil tiba-tiba bagian lehernya, bagian bawah keteknya misalnya berubah jadi hitam, itu kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu digosok-gosok, dilurus tiap hari karena nggak akan bakal hilang say ya, karena itu memang perubahan hormon tapi tetap harus dirawat. Nah sekarang kita fokus dulu apa aja sih skincare yang bisa dipakai atau bagaimana cara kita memilih skincare pada saat kita lagi hamil. Yang pertama pastinya hindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan resiko cacat janin. Nah masalahnya bahan-bahan apa aja sih yang harus dihindari, dan di sini aku akan mengupas satu persatu. Jadi di sini aku akan mengklasifikasikan bahan yang bener-bener gak boleh dipakai sama bahan yang boleh dipakai tapi presentasinya rendah. Oke, yang pertama adalah kandungan retinoid. Ya, di sini ada termasuk retinol, tretinoin, isotretinoin, dan itu tidak boleh sama sekali dipakai oleh ibu hamil karena bentuk turunan vitamin A ini cukup kuat untuk mempengaruhi resiko gagal janin ataupun cacat janin ya. Jadi di sini dalam jumlah yang signifikan meskipun dalam jumlah yang kecil sangat tidak disarankan untuk ibu hamil menggunakan bahan retinol. Yang kedua, hidrokinon. Nah sebenarnya ya untuk orang-orang yang gak hamil pun sebenarnya sebaiknya dihindari bahan-bahan yang mengandung hidrokinon karena dalam penggunaan jangka panjang hidrokinon tersebut akan membuat kulit ketergantungan. Jadi si pemakainya ketika dia sudah lepas menggunakan krim hidrokinon biasanya akan timbul flek-flek hormonal yang sulit dibersihkan, dan itu banyak banget kejadiannya kalau misalnya kalian sempat ngelihat atau sering ngelihat yang kulitnya emblog-emblogan hitam fleknya, itu biasanya pengaruh atau akibat dari pemakaian hidrokinon dalam jangka panjang. Nah apalagi kalau lagi hamil sayang ya. Jadi pada saat lagi hamil hidrokinon sama sekali tidak boleh digunakan. Nanti aja deh setelah lahiran, itu pun harus di bawah pengawasan dokter ya kalau hidrokinon. Yang ketiga, kandungan skincare yang wajib dihindari adalah merkuri. Nah ini juga sama statusnya bahkan di atas hidrokinon. Jangankan ibu hamil, orang yang gak hamil pun gak boleh pakai merkuri karena dalam penggunaan jangka panjang sama itu juga tidak baik untuk kesehatan dan lebih memicu kanker kulit. Ya. Nah, penggunaan merkuri pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko keracunan buat janin bayi karena kandungan merkuri itu dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah sama kerjanya ya. Jadi sistem kerja sama seperti hidrokinon. Oke, kandungan selanjutnya yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah paraben. Jadi paraben itu adalah kandungan atau senyawa kimia yang sering digunakan dalam skincare untuk membuat skincare menjadi awet. Ibaratnya namanya pengawet skincare. Nah, sebenarnya ini masih pro dan kontra ya. Apakah paraben dapat memicu resiko keguguran pada janin atau resiko cacat bayi? Tetapi memang paraben itu
itu di sini banyak yang mengaitkan dengan gangguan hormonal, meskipun buktinya masih kontroversial terhadap janin, tapi sebaiknya dihindari aja. Sekarang udah banyak kok ya bahan-bahan pengawet di dalam skincare yang digunakan tanpa harus menggunakan paraben. Next, masih ada kandungan yang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil, yaitu di sini ada minyak esensial beracun. Oh, jadi jangan salah ya, minyak esensial juga nggak cuman bisa membuat ibu hamil rileks, tapi ada juga kandungan-kandungan beracun yang nggak boleh untuk dihirup ya. Contohnya adalah minyak esensial wormwood, pennyroyal, tuja, itu diketahui beracun dan dapat membahayakan ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran. Oke, sekarang kandungan berikutnya yang nggak boleh ya, itu namanya formaldehyde. Nah, ini formaldehyde itu sering digunakan sebagai campuran dalam produk cat kuku, kemudian cat rambut. Jadi, kalau misalnya ibu hamil lagi pengen ngecat rambut, itu sebenarnya boleh ya. Boleh, beneran boleh. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, di cat rambutnya itu jangan sampai kena di akar rambutnya. Jadi 1 cm atau 2 cm dari akar rambut. Nah, itu dioleskannya. Terus juga pastikan bahan-bahannya juga bahan yang ramah untuk ibu hamil. Jadi bisa dikonsultasikan ke dokter dan dipastikan juga sama orang yang mengecat rambutnya kita gitu. Dan yang terakhir, kandungan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah salisilat. Tapi di sini statusnya bukan merah ya, tapi kuning. Loh, kenapa kuning? Nah, di sini karena masih banyak pro dan kontra terhadap penggunaan asam salisilat untuk ibu hamil yang katanya ini dapat menyebabkan masalah kardiovaskular pada janin dan meningkatkan sensitivitas terhadap ibu hamil. Nah, di sini perlu digarisbawahi, penggunaan asam salisilat di atas 2% itu nggak boleh untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya presentasinya masih kecil dan dipakai secara topikal itu dioles, itu masih bisa. Tapi ya kalau misalnya asam salisilatnya dipakai secara oral atau diminum, itu jelas nggak boleh. Persentase berapapun nggak boleh karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian asam salisilat yang dipakai dalam eksfoliasi, kan kalau misalnya kita ingin ingin mengelupas sel kulit mati ke klinik, itu biasanya diolesinnya sama apa? Sama GA, sama SA, sama LA. Itu kan persentasenya cukup tinggi yang nanti akan menyebabkan masuk ke dalam sel kulit, kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, sebaiknya jangan. Jadi yang bisa dilakukan adalah, kan kalau asam salisilat itu biasanya untuk jerawat, itu bisa persentasenya sebaiknya di bawah 1%. Oke, sekarang ya masih banyak kandungan yang sebaiknya tidak boleh dipakai oleh ibu hamil, tapi itu beberapa yang poin utamanya ya. Kemudian sekarang kalau kayak gitu aku harus pakai skincare yang kayak gimana sih untuk ibu hamil? Nah, yang pertama adalah gunakan skincare yang tidak mengandung parfum atau tidak mengandung alkohol ya. Jadi hindari kedua produk itu karena ibu hamil lebih sensitif terhadap kedua produk ini. Jadi gampang mual kalau misalnya parfumnya nggak enak ya. Terus juga alkohol juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam gampang fokus seperti itu. Nah, jadi gunakan ya produk yang cukup ringan dan bebas parfum. Jadi kulit ibu hamil itu kan lebih sensitif. Banyak sekarang skincare yang ada tuh klaimnya non parfum, non paraben, aman untuk ibu hamil. Terus kondisi yang sering terjadi pada ibu hamil biasanya kan kulitnya jauh lebih kering dibandingkan dengan biasanya. Nah, pastikan ya ibu hamil selalu memilih skincare yang memiliki kelembaban atau pelembab yang cukup tinggi ya, yang bisa mengandung apa aja, aloe vera boleh, hyaluronic acid boleh, pokoknya yang super duper melembabkan, super duper moist itu bisa dipakai. Apalagi yang namanya pelembab itu menjadi salah satu skincare utama. Ingat ya, skincare utama kita tuh ada 3. Yang pertama pembersih, apakah cleanser, toner gitu ya, membersihkan wajah. Yang kedua melembabkan, yang ketiga protecting yaitu sunscreen. 3 ini aja, nggak usah pakai serum nggak apa-apa. Yang penting sudah cuci muka yang benar, pakai pelembab yang bagus, dan yang ketiga jangan lupa tetap pakai sunscreen. Terus ya, kalau buat ibu hamil harus lebih aware ya. Jangan coba-coba deh pakai krim-krim yang nggak jelas sumbernya. Ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya sekarang belinya online tapi belum BPOM, belum halal. Jadi pastikan pakai skincare dari brand yang sudah teruji ya. Yang pasti yang pertama BPOM-nya dulu. Dari BPOM-nya aja belum tentu loh bisa dipakai oleh ibu hamil. Karena kalau misalnya mengandung bahan-bahan yang tadi aku sebutkan di atas, itu juga nggak boleh ya. Terus karena gini, karena misalnya contohnya paraben kan diloloskan di BPOM, tapi kalau untuk ibu hamil sebaiknya dihindari kayak gitu. Terus asam salisilat dalam proses eksfoliasi, misalnya ada nih asam salisilatnya 10%, itu lolos BPOM, tapi nggak boleh dipakai ibu hamil seperti itu.
Nah terus kalau misalnya masih bingung, masih ragu, ada baiknya nih sebelum membeli skincare-nya kalian pastiin dulu isi kandungannya apa aja. Boleh tuh difotoin dan dikonsultasikan ke dokter kandungan pada saat lagi kontrol. Dok, aku pengen pakai skincare nih, ini kandungannya kira-kira gimana, boleh nggak? Nah itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Lalu bahan-bahan apa sih yang boleh atau malah bagus dipakai oleh ibu hamil dalam dunia perskincarean? Yang pertama ada aloe vera ya. Aloe vera memiliki efek untuk menenangkan, melembabkan, anti-inflamasi. Jadi dia bisa meredakan kulit yang kering, bagus tanpa efek samping. Yang kedua adalah vitamin C ya. Vitamin C itu kaya antioksidan, anti-agingnya bagus banget untuk mencerahkan kulit, untuk yang flek-flek hitam itu bisa, skin barrier juga jadi terjaga. Nah ibu hamil boleh ya pakai skincare yang berbahan dasar vitamin C. Kemudian vitamin E. Nah vitamin E juga jangan lupa. Vitamin E boleh diminum atau boleh yang dalam bahan-bahan skincare karena dia bisa membantu semakin melembabkan kulit, memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian dia juga bisa menjaga kulit agar tetap sehat dan terhidrasi. Nah, kandungan skincare yang bagus juga untuk ibu hamil apa? Itu peptide. Peptide itu adalah golongan anti-aging yang cukup mantul, bagus banget untuk mengurangi resiko keluarnya flek-flek hitam. Kemudian untuk membantu produksi kolagen biar kulit nggak kering, biar kulitnya tetap kenyal ya. Jadi peptide itu terdapat pada produk-produk anti-aging biasanya dan dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit. Oke, kandungan selanjutnya yang bagus untuk ibu hamil adalah hyaluronic acid karena dia bisa membantu meningkatkan kelembaban kulit. Kemudian juga bisa coba madu. Madu banyak banget ya fungsinya, antioksidan, anti jerawat ya, anti inflamasi. Kemudian banyak pakai minyak essential oil ya. Minyak essential oil yang boleh dipakai untuk ibu hamil contohnya minyak almond, minyak jojoba, minyak argan yang dapat memberikan hidrasi alami pada kulit ibu hamil. Lalu kita juga bisa pakai glycerin. Glycerin itu sering didapat di kandungan body lotion dan shampoo ya. Udah kayak gitu chamomile dan green tea itu juga kandungan yang sangat disarankan dipakai untuk ibu hamil dalam bahan-bahan skincare-nya. Nah, tapi ya apapun bahan yang aman untuk ibu hamil tetap ya harus selalu konsultasiin kepada ahli kosmetik atau ahli skincare dan kepada dokter kandungan untuk bisa memastikan apakah kandungan tersebut bisa dipakai untuk ibu hamil karena setiap ibu hamil memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda dan tingkat kekeringan atau kebutuhan yang berbeda-beda juga. Jangan sampai pengen cantik tetap cantik gitu ya di saat hamil tapi mengorbankan kesehatan si janin. Oke? Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi hamil semoga lancar sampai persalinan dan kita mau bahas apa lagi ya? Tulisin dong di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.